Efek Luciano Spalletti, Juventus menggila. Pemain bahagia. Juventus sukses membantai Parma dengan skor telak 4-1 dalam lanjutan Serie A. Kemenangan ini diwarnai pujian setinggi langit para pemain untuk sang pelatih, Luciano Spalletti. Si Nyonya tua tampil menggila di Stadio Tardini demi mengamankan posisi 4 besar Liga Italia. Hasil ini sekaligus menjaga tren positif Bianconeri di kancah domestik. Gleison Bremer dan Weston menjadi bintang lapangan dengan performa yang impresif. Mereka sepakat bahwa Spalletti membawa perubahan mentalitas yang sangat masif. Gleison Bremer tampil solid dengan mencetak brace atau 2 gol ke gawang Parma. Momen ini terasa sangat spesial setelah ia pulih dari cedera panjang. Bek tangguh ini merasa kondisinya kian membaik dan siap membantu tim. Ia sangat senang bisa berkontribusi nyata dalam kemenangan krusial ini. Rasanya sensasional bisa mencetak gol, terutama karena saya absen selama setahun. Saya merasa lebih baik, kaki saya merespons, dan saya senang membantu tim, ujar Bremer. Spalletti belak-belakan tolak Mauro Icardi, dia striker fantastis. Kami tidak butuh. Luciano Spalletti secara tegas menolak kedatangan Mauro Icardi ke Juventus pada bursa transfer kali ini. Pernyataan ini sekaligus mematikan segala rumor liar yang beredar luas di media. Sang pelatih mengakui kualitas Icardi sebagai seorang predator di kotak penalti. Namun, ada aspek lain yang menjadi pertimbangan utama pihak klub. Direktur Giorgio Chiellini sebelumnya juga sudah membantah potensi transfer ini sebelum laga melawan Parma. Juventus tampaknya memiliki rencana lain untuk lini depan mereka. Spalletti menyinggung pengalaman masa lalunya saat melatih Icardi. Ia menyebut ada masalah pribadi yang sempat terbawa ke dalam ranah profesional tim. Situasi tersebut memaksanya mengambil keputusan tegas kala itu. Hal ini tampaknya masih menjadi pertimbangan sang allenatore hingga sekarang. Ada situasi lain yang dia bawa ke ruang ganti tentang kehidupan rumah tangganya dan itu tidak seharusnya ada di ruang ganti. Jadi saya harus berbicara dengannya, ujar Spalletti. Bremer monster di Tardini. Rapor pemain Juventus saat pesta gol di markas Parma. Juventus meraih kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas Parma di Stadio Ennio Tardini, Minggu, 2 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri tampil dominan sejak menit awal dan menunjukkan perbedaan kualitas yang mencolok. Tim tamu langsung menekan dan bermain dengan tempo tinggi di seluruh area lapangan. Parma kesulitan merespons intensitas dan ketegasan permainan Juventus. Peluang awal Francisco Conceição yang membentur mistar menjadi sinyal bahaya bagi tuan rumah. Tekanan Juventus terus berlanjut hingga gol pembuka akhirnya tercipta. Gol Bremer dan Weston membuat Juventus cepat mengendalikan laga. Parma sempat mendapat harapan lewat gol bunuh diri Andrea Cambiaso sebelum Juventus kembali menjauh. Strategi menarik Juventus, formasi terbaru hadapi Parma di Serie A. Di bawah lampu sorot Stadio Tardini, Juventus siap menghadapi tantangan dari Parma dalam laga Serie A yang dijadwalkan dimulai pukul 19.45 GMT, 20.45 CET, membawa semangat membara. Bianconeri, setelah menggebrak dengan kemenangan telak 3-0 atas Napoli dan hasil imbang di Monaco, kembali berharap melanjutkan tren positif mereka. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, kembali mengandalkan trio Kenan Yildiz, Jonathan David, dan Francisco Conceição di lini depan. Ketiganya bersiap untuk menembus pertahanan Parma, yang belakangan ini masih mencari gol setelah 3 laga tanpa menjebol gawang lawan. Dalam laga ini, David menggantikan Lois Openda, sementara Dusan Vlahovic, Arek Milik, dan Daniel Rugani masih belum bisa tampil. Parma, di bawah arahan pelatih Carlos Cuesta, yang memiliki sejarah di Akademi Juventus, akan berusaha keras memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Meski beberapa pemain seperti Zion Suzuki dan Abdoulaye Ndiaye harus absen karena cedera, kembalinya Matteo Pellegrino ke starting 11 diharapkan bisa menambah daya gedor tim. Selain itu, pemain baru Hans Nicolosi Caviglia langsung dipercaya mengisi starting line-up. Dengan persaingan ketat di papan atas Serie A, laga ini menjadi krusial bagi kedua tim. Juventus ingin terus menekan posisi di zona Liga Champions. Sementara Parma berambisi memetik poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Kita tunggu bagaimana strategi dan determinasi kedua tim akan terwujud di lapangan hijau malam ini. Juventus amankan kesepakatan mengejutkan untuk rekrut Holm dari Bologna. Juventus kembali menambah kekuatan di bursa transfer musim dingin ini. Menurut sejumlah laporan terpercaya, klub raksasa Turin tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk meminjam Emil Holm dengan opsi pembelian di akhir musim. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Joao Mario diprediksi akan bergabung dengan Bologna dengan status pinjaman. Bologna, di sisi lain,
akan menyambut Joao Mario dari Juventus. Pertukaran pemain ini menjadi langkah strategis bagi kedua tim untuk mengoptimalkan skuad mereka masing-masing. Kehadiran Joao Mario di Bologna diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di lini tengah Rossoblu. Kesepakatan ini menarik perhatian sejumlah media besar seperti Fabrizio Romano, Sky Sport, dan Romeo Agresti, yang semuanya menegaskan bahwa perjanjian ini adalah langkah maju bagi kedua klub Serie A tersebut. Holm sendiri telah menunjukkan performa mengesankan bersama Bologna dan kini siap menantang petualangan baru bersama Juventus. Manuver cerdas, resmi datangkan Boga dari OGC Nice di awal transfer Januari. Juventus telah resmi memperkenalkan Jeremie Boga sebagai rekrutan baru mereka, dipinjam dari klub Ligue 1, OGC Nice, hingga akhir musim 2025 hingga 2026. Keputusan ini menjadi langkah pertama Bianconeri dalam bursa transfer Januari, menambah daya serang skuad asuhan Massimiliano Allegri. Boga, yang pernah merumput di Serie A bersama Sassuolo dan Atalanta, kembali ke tanah Italia dengan status pinjaman tanpa biaya, namun disertai opsi pembelian senilai 4,8 juta euro yang dapat diangsur selama 2 tahun keuangan. Meskipun demikian, kontraknya dengan Nice tetap berlaku hingga akhir musim 2026 hingga 2027. Pemain asal Pantai Gading ini diharapkan membawa kembali magisnya di Serie A, di mana ia dikenal sebagai salah satu winger andal dengan kecepatan dan dribbling memukau. Sebelum berlabuh di Atalanta pada 2022, Boga telah mencuri perhatian pencinta sepak bola Italia melalui penampilannya yang konsisten dan mengesankan selama 3,5 musim di Sassuolo. Setelah kembali ke Prancis pada musim panas 2023, Boga mencetak 11 gol dan memberikan 9 assist dalam 73 penampilannya untuk Nice, menegaskan dirinya sebagai pemain menyerang yang tidak terduga dan kreatif. Di kancah internasional, ia juga sukses memimpin Pantai Gading meraih gelar juara Piala Afrika 2023, 8 tahun setelah kekalahan timnya sebelumnya. Kini, kedatangan Boga di Turin diharapkan dapat menambah variasi serangan Bianconeri, menghadirkan kecepatan dan kreativitas yang dibutuhkan untuk kembali bersaing di papan atas Serie A. Dengan bursa transfer Januari yang masih terbuka hingga 2 Februari, Juventus masih memiliki waktu untuk memperkuat tim mereka lebih lanjut. Selamat datang di Juventus, Jeremie.